Berapa? Nggak pakai persiapan lah. Tapi ibarat apa tuh yang diajarkan malaikat Jibril Rasulullah di kalangan malaikat, gimana caranya belajar? Siapkan 5 pertanyaan. Contoh Jibril itu menyiapkan 5 pertanyaan sebelum datang dia. Ada kejelasan lah. Kalau tidak ada kejelasan berarti apa namanya? Tidak ada kejelasannya apa misi, visi dan misi. Tidak terprogram lah namanya, ya kan? Tidak jelas. Asal-asal aja belajarnya. Ya asal-asal juga hasilnya, ya kan? Asal-asal belajar, asal-asal hasilnya. Tapi kalau tertata rapi, insya Allah mantap apanya. Ayat berapa? Jelas ini pasti tidak ada kejelasan, Pak. Tidak ada apanya. Himmah, apa nama? Himmah. Keinginan. Ya. Disiapkan. Ya Muhammad, kata Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam. Beritahu, ajarkan saya iman, ihsan, kemudian kapan terjadinya kiamat. Kan jelas itu, ditata oleh Allah, oleh Jibril bagaimana cara belajar. Datang dia mendekat kepada Nabi, digambarkan sampai lututnya beradu lutut. Tangannya bagaimana taruh posisi tangan di atas paha, ya. Wa wada'a kaffai ila fakhidai ala fakhidai. Oke ya. Kedepannya perbaikilah. Kayaknya makin lama makin mundur ya. Bukan makin maju, tapi makin mundur. Apa sebabnya? Kurang minat. Jangan mundur. Kiamat itu pasti. Inna sa'ata atiyatun la raiba fih. Apa artinya dari inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Coba tengok surat At-Taha, coba tengok. Ada enggak? Inna sa'ata atiyatun, ayat berapa tuh? Ayat 11 atau 13. Ketika Nabi Musa disuruh datang balik come back to basic, tempat istana Fir'aun kan. Dari Madian rumah mertuanya datang ke tempat Fir'aun, kembali ke Mesir, tempat ibu angkat Nabi Musa. Siapa? Asi, istri Fir'aun. Setelah 10 tahun atau 12 tahun di Madian dalam pelarian karena membunuh seorang Kipti, sukunya Fir'aun, ketika melerai antara Bani Israel dengan suku Kipti, ternyata Nabi Musa melayangkan satu tinju untuk melerai. Tahu-tahu mati jadi. Mati. Ya Musa, kata Allah kepada Nabi Musa. Ada? Berapa tuh? Ya Musa. Ini ana rabbuka. Betul? Tadi yang bilang ayat berapa? Berapa tuh? Pokoknya itulah bunyinya. Ya Musa. Falamanya coba tengok. Nah. Oh, yang falamma. Izhab ila Fir'aun innahu tagha, kan ada ya?
Hani innani anallah. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Atiyah, kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha 15 lah. Ayat 15. 15. Ayat 15 ini. Sebelumnya ketika Nabi Musa, mana dia? Ya. Cerita Nabi Musa telah sampai samamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Wahal ataka hadithu Musa. Sudahkah datang kepadamu kisah Musa? Ya, kisah Musa berangkat dari rumah mertuanya, bawa istrinya setelah menikah selama 10 tahun. Itu adalah mahar Nabi Musa menikahi putri Nabi Nabi Syu'aib katanya. Satu riwayat dia bilang itu Nabi Syu'aib. Ya, maharnya apa tuh? Gembala kambing, menggembalakan kambing selama 10 tahun. Di surat apa kamu baca tuh? Pernah mengisahkan ya? Tidak ada. Kosong melompong kan? Dalam surah Al-Qasas ya. Ya. Tentang pernikahannya itu, aku akan nikahkan engkau dengan salah seorang di antara 2 putriku. Dengan maharnya kamu bekerja denganku selama 10 tahun. 8 tahunnya. Kalau kamu menggenapkan menjadi 10 tahun itu min indik, atas kemurahanmu, kemurahan dari hatimu. Tapi aku tidak memaksamu. Mau kamu pakai yang 8 tahun atau yang 10 tahun, terserahmu aja. Pokoknya maharnya segitu, kata si bapak gadis yang dinikahi oleh Nabi Musa. Kalau kamu mau 8 tahun, 8 tahun. Tapi kalau kamu cukupkan 10 tahun itu bagus sekali. Itu adalah kemurahan darimu sendiri. Jadi mahar itu nggak sedikit ya, mahal. Mahar itu mahal. 8 tahun kerja, kalau gajinya berapa itu? 8 tahun kerja? Ya, taruhlah gaji 2 juta aja sebulan. Kali 10 tahun. Kali 8. Ya. 8 tahun atau 10 tahun terserah lah. Nabi Syu'aib minta kalau enggak 8, kalau bisa 10. Kalau memang 10 itu adalah kemurahanmu. Tapi aku meminta 8, kalau boleh 10 lah. Nah, 60 juta. Taruhlah sebulan gaji buruh itu 3 juta. 3 kali 12, 36. 36. Kalau kali 10 tahun 360 juta. 360 juta. Ya. Saya 36 juta. Itu kan sebulan itu. 3 juta sebulan. Kalau setahun 360. Ya 36 juta ya. Iyalah. Sebulan 100.000 3 juta sebulannya. Sehari 100 juta, 100.000. Nah, berapa? Ya kurang lebih 360 juta lah. Nah, segitu mahar yang bagusnya. Jangan seperangkat alat sholat aja, sebentuk cincin aja. Nah, tapi kalau memang miskin dan rela, si gadisnya tidak masalah. Sebaik-baik, sebagus-bagus mahar itu yang murah. Tapi jangan yang murahan kali lah. Mau beli apa si cincin? Ada apa-apanya, sakit segala macam, nanti mau beli rumah, banyak pula anaknya. Duitnya cuman 3 juta, 10 juta. Mau beli apa? Kerikil lah baru dapat. Beli tanahnya 30 juta. Ada sekitar 150 juta dah buat rumah itu. Itu yang sederhana ya. Kalau yang nggak layak sedikit 200-300 juta dan 1 miliar.
Ada yang 6 miliar kayak rumah ini 6 miliar dah nih, lebih ya. Ya. Jadi mahar itu perlu yang mantap, kecuali memang nggak ada, itu ada juga sunnahnya. Nah, mahar itu kan untuk itu juga itu, untuk penghargaan kepada wanita satu, yang kedua untuk jaga-jaga. Mana tahu sudah punya anak 2, 3, 4, 5 harus beli rumah. Ya kalau ada yang kasihan, bikinnya kan rumah sama dia. Kalau enggak tinggal di gubuk, nyewa terus lah. Ya menyewa gimana? Menyewa sebentar-sebentar suruh pindah sama orang punya rumah ya. Karena ini anakku mau apa nggak suka dan nengok salafi misalnya. Rumah ini mau dipakai sama anak. Pindah lagi. Nanti pindah lagi. Saya ambil dulu lah, pindah-pindah terus. Capek pindah. Gua dengan pindah aja. Ya. Sudahkah sampai berita kisah daripada Nabi Musa kepada wahai Muhammad? Wahal ataka hadits Musa ayat 9. Izra'a naran kusu Izra'a nara, ketika Musa itu melihat satu api, sebuah api. Faqala li ahlihim kusu. Nah, lalu Nabi Musa berkata kepada istrinya, li ahlihim kusu, kamu tunggu di sini. Kusu apa? Kusu apa artinya? Ya. Tinggallah kamu di sini, tunggu sebentar. Ini anastu nara. Aku anastu. Apa anastu? Cepat sikit. Aku ingin membawa sedikit nyala api itu yang nampak itu. La'alli atikum. Mudah-mudahan semoga saja saya ini mendatangimu nanti dengan membawa sepotong api. Au ajid 'alan nari hudan. Atau aku mendapatkan atas adanya api itu petunjuk, huda, ilmu yang bermanfaat nanti kalau bisa aku dapat. Kalau tidak membawanya sepotong api itu atau mendapatkan petunjuk dari keberadaan api tadi. Falamma ataha nur, tak kala Nabi Musa mendatangi api, nudia, dipanggil dia. Ada yang manggil, ada suara yang manggil, ya Musa, wahai Musa. Ini ana rabbuk, saya ini sesungguhnya adalah Rabbmu. Fakhla'na alaik, kamu buka terompah. Khala'a itu tanggalkan terompah. Tanggalkan kedua sendalmu itu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sedang berada di satu lembah yang dinamakan lembah yang suci yang bernama Lembah Tua. Mendengar ini? Idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Apabila Quran dibaca, kamu dengarkan. Surat apa itu? Ya, surat? Enggak tahu kamu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita begitu cara baca ayat itu. Harus mengerti apa yang dibaca. Jangan kayak Beo. Kalau si Beo dia baca-baca pandai. Apa yang dituntut oleh Quran itu enggak ngerti dia. Maka ada tuntutan situ tuh. Tuntutan mendengar, tuntutan diam. Tuntutan fokus khusyuk kepada bacaan. Ansit dengan sukut apa bedanya? Wa ansitu. Apa bedanya tuh? Pernah dibilang oleh syekhnya Abu Muhammad Ahmad Dzul Akmal. Ya,
Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu bulan puasa itu daurah puasa, belum nikah ya kak ya. Sebelum nikah umur berapa? Udah berapa tahun? 2018 atau 19? Ya. Daurah masih ingat Abi 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Awal-awal pindah dari tak 3 ke Ibnu Abbas kedua, jilid 2. Apa bedanya sukut dengan ansit? Kalau sukut diam tapi main HP, bisa diam, main HP dia, atau mendengarkan ngajian jauh dah, atau menengok-nengok Abu Nabil, itu sukut aja. Tapi kalau ansitu, diamnya nggak ada yang lain, khusyuk kepada bacaan yang dibaca sekarang ini. Itu ansitu beda. Kamu dengar dan kamu perhatikan. Perhatikan dengan seksama apa makna dan tuntutan daripada ayat yang kita baca. Tidak sekedar diam tapi sambil main HP, enggak. Sambil nengok-nengok apa video-video, enggak begitu ansitu itu. Harus mengagungkan bacaan itu. Fokuskan pikiran ke situ. Itu yang maksud dengan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, surat Al-A'raf ayat 204. Ya. Oke. Kamu lagi berada di satu lembah yang disucikan yang disebut lembah tua. Wadi itu artinya lembah. Wa ana akhtartuk fastami' lima yuha. Artinya, dan saya wa'ana kata Allah, ya, ikhtar tuka, wa'ana ikhtar tuka apa ikhtar, khatar apa khiyar, ikhtaruka, ikhtar tuka, Mukhtar, pernah mendengar Mukhtar? Pak Mukhtar dah, anak buah Abi, sudah meninggal ya, yang punya tanah dekat rumah Pak Yan itu, Mukhtar. Khatara itu khiyarun, khiyara. Artinya ikhtartuk, saya memilihmu wahai Musa. Itu artinya ikhtartuka wa ana ikhtartuka, aku memilihmu, sengaja aku pilih kamu sebagai apa? Utusanku, sebagai nabi. Fassami', dan dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu terhadap apa-apa yang diwahyu. Ini artinya nih 9 sampai 13. Artinya sudah kita baca ya. Ini artinya langsung kami baca sendiri nih. Betul lah itu? Betul kan? Kok bisa? Hafal, belajarlah. Innani Allah, kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, saya ini Allah, sesungguhnya ini aku Allah, inilah Allah itu. Innani anal. Nah, itu di dalam perjalanan tuh di Madian menuju Mesir, istana Fir'aun. Di tengah jalan ini datang dapat firman ini. Aku ini sebenarnya sesungguhnya Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, yang memiliki peribadahan sesembahan itu kecuali saya aja. Oleh sebab itu fa'budni, ibadahilah aku, fa'budni wa aqimis shalah, dan tegakkan sholat, dirikan sholat, li zikri. Untuk apa li zikri? Untuk mengingat. Jadi sholat itu gunanya untuk mengingat. Nah, ayat 14. Innani anallah. Allah kenalkan namanya sendiri. Allah punya nama, namanya Allah. Dikenalkan namanya kepada Nabi Musa, kepada manusia, anak Adam. Sesungguhnya saya ini Allah. Nama saya Allah. Siapa yang bilang nih? Di surah apa nih? Surat Toha 14 ayat 14. Jadi Allah itu Allah namanya, Allah sendiri yang bikin namanya. Allah kenalkan namanya kepada makhluknya bahwa dia itu Allah.
Dan Allah itu bagaimana? Tidak ada. Saya ini adalah sesembahan. Tidak ada sesembahan selain saya, maka sembahlah saya saja. Ya, cara menyembah yang paling utama itu sholat. Ya, sholat itu adalah penyembahan Allah yang sangat tinggi. Kualitas sesembahan yang paling tinggi itu sholat. Coba antum tengok jihad, disuruh dengan jihad aja, nggak dipanggil. Satu-satunya yang dipanggil untuk melakukan perintah itu langsung nabinya dipanggil, menghadap langsung. Tidak ada pakai perantara, tidak pakai Jibril. Jibril aja nggak sanggup menemani sampai kepada Allah, sampai Sidratil Muntaha aja. Sampai ke langit keberapa itu? Langit 7 ya. Sampai arah saja. Sidratil Muntaha menuju Allah itu sendiri aja Allah Nabi. Ya, nggak sanggup Allah Nabi aja, karena Nabi akan menerima perintah. Sementara malaikat Jibril itu menyampaikan perintah Allah kepada Nabi. Nah, jadi ini perintah sholat. Itu pentingnya sholat tahu. Saking pentingnya sholat, tingginya mutu peribadahan yang bernama sholat itu, Nabi langsung dipanggil. Bagaimana sholat itu tata caranya, berapa rakaat, berapa kali, ya. Nah, syariat sholat itu langsung perintah Allah dengan cara mendatangi Allah langsung. Perintah itu langsung diterima Nabi tanpa perantara. Kalau yang lain pakai perantara wahyu Al-Quran, perantara Jibril. Syariat-syariat yang lain, jihad, puasa, cukup ayat aja. Kutiba alaikumus syiyam. Kalau haji, wa atimul hajj wal umrata lillah, ada ayatnya. Zakat juga gitu. Aqimis sholawatu zakah. Enggak pakai dipanggil. Tapi kalau masalah sholat dipanggil langsung. Sekalian menghibur Nabi ketika adanya tahun duka cita, banyaknya masalah, cobaan-cobaan Nabi, ya, dipanggil sekalian tamasya, ya. Asra bi abdihi lailatan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Udah mandi belum? Dah. Setelah disuruh sholat, untuk apa guna sholat? Lizikri, mengingat Allah yang sangat tinggi itu dengan sholat. Dengan sholat mengingat yang paling efektif. Sholat. Kalau ngingat-ngingat tanpa sholat bisa aja diingat, tapi sepertinya kayak main-main, bisa sambil-sambil bisa bentuknya, ya. Tapi kalau sholat itu langsung rukuk sujud. Nah, rukuk sujud, i'tidal, berdiri khusyuk. Wah, tinggi sekali peribadahan sholat ini. Ya, innas sa'ah. Kemudian Allah jelaskan kiamat. Kiamat itu pasti datang kepadamu. Innas sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu atiyah, akan mendatangi. Atiyah, atiyatun, akan datang. Apa namanya? Atiyah nih. Kiamat itu datang sifatnya, ya. Akan datang. Akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan kiamat ini. Sepertinya nggak akan kiamat, ya. Waktunya pun sepertinya entah kapan-kapan. Hampir-hampir disembunyikan dia. Untuk apa kiamat gunanya? Ada di sini nih. Akadu ukhfiha litujza. Apa arti jaza? Tujza. Apa arti tujza? Litujza, untuk supaya kamu dibalas. Supaya kamu dibalas. Ini kiamat. Di kiamat itulah balasan yang setimpal itu. Balasan yang sempurna itu pada hari kiamat nanti. Kalau sekarang ini bisa jadi dibalas, bisa jadi indah aja. Disimpan-simpan aja dulu. Paling panjar aja, paskot aja dikasih. Ya.
balasannya seperti panjar aja. Ada juga yang tak pakai panjar lagi. Ada yang tak ada sama sekali dikasih. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu datang, akan datang, pasti datang. Datangnya akadu, hampir-hampir aku mensamarkan, ukhfiha, aku sembunyikan kedatangannya. Kiamat tapi seperti enggak kiamat, biasa aja kan? Hampir-hampir seperti tidak akan datang kiamat. Sampai-sampai manusia ada yang mengingkari kiamat itu. Mana ada kiamat? Besok pagi pasti nih. Habis itu malam lagi, habis itu pagi lagi. Kapan kiamat? Ya, hampir-hampir aku sembunyikan. Kecuali sedikit nanti ketika tanda-tandanya datang. Apa gunanya itu juga? Agar kamu akan dibalas, kullu nafsin, ya, agar setiap jiwa, setiap manusia, setiap bernyawa dibalas sesuai dengan usaha. Terus atas itu nanti usaha itu. Jadi kalau nggak ada usaha, apa yang mau dibalas oleh Allah? Coba, menurutmu coba akal sehat aja. Logisnya apa ya? Kita nak kerja, minta balasan. Apa yang mau dibalas? Angin. Nggak ada dibalas. Tidur-tidurnya dibalas. Hah? Main-mainnya dibalas. Main-main HP ya, kesenangan hawanya. Suka-suka dia yang dibalas. Apa itu? Dia minta pahala, tapi yang dia kerjakan yang suka-suka dia aja. Kalau suka-suka dia, minta aja pahala sendiri. Tidak usah minta sama Allah. Kan gitu logika kan? Dia minta pahala di surga nanti di akhirat. Tapi amalan yang dia suka aja. Suka dia kerjalah dia. Suka sholat dia sholat dulu dia. Nggak mau sholat dia, ya nggak mau, berhenti. Sur dia puasa. Nanti karena mau dia nggak puasa ya, berarti suka dia itu. Dibalas amalan dia, bukan amalan yang diperintah. Yang dibalas itu yang diperintah Allah, yang dilarang Allah ditinggalkannya baru dapat pahala. Kerja namanya itu. Orang kerja itu kan gitu ya. Kamu kerjakan apa yang kusuruh. Jangan kamu kerjakan yang tidak kusuruh. Apa yang kularang jangan kau kerjakan, berhenti kau. Yang kusuruh aja yang kau kerjakan ya. Nah, itu kalau kita kerja, kita mengaku sebagai hamba ya seperti itu, seperti kita kerja sama orang. Ya, dia kerja minta gaji sama orang, tapi disuruh nggak mau dia. Gila nggak tuh? Dilarang nggak mau pula dia. Disuruh Allah nggak mau, dilarang Allah nggak mau. Disarankan ini itu nggak mau. Terus mati nanti mau masuk surga. Bodoh. Fala yasuddannak anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu wa fatarda. Fala yasuddannak, jangan sekali-kali setan. Ini setan nih. Menghalang-halangimu dari berbuat amalan untuk akhirat kiamat nanti, atau orang yang tidak beriman menghalang-halangimu. Setan, hawa, orang-orang yang tidak beriman menghalangimu dari beramal untuk akhiratnya, untuk akhiratmu. Kemudian kamu hanya mengikuti hawa-hawa aja. Fatarda, apa fatarda artinya? Ya, ayat 16. Engkau jadi binasa. Jadi kapan kita binasa? Ketika kita dihalang-halangi dari berbuat amalan baik, ya, dari orang-orang hasutan orang yang tidak beriman, atau dari hawa-hawa nafsu yang suka mengajak kepada yang jelek. Nah, kalau begini keadaannya, jangan sekali-kali ada seperti itu. Halangan-halangan yang membuat kamu terhalang, singkirkan itu. Hawamu singkirkan. Teman-teman yang tidak beriman itu singkirkan, jangan temani dia.
Ya, malas-malas itu perangi, jangan sampai malas dari berbuat amalan soleh untuk bekal akhirat. Nanti mampus kamu, fatarda, mampus, kamu jadi celaka masuk neraka. Wa matilka biyaminika ya Musa. Nah, ini baru ngomong-ngomong Allah lagi. Allah ngomong-ngomong dia. Apa yang diomongkan Allah pertama pembuka? Apa yang ada di tangan? Tongkat aja ditanya oleh Allah kan? Jadi Allah tuh punya sifat bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah tuh bisa bicara, bukan bisu Allah. Sampai-sampai tongkat yang di tangan Nabi Musa jadi dipertanyakan. Apa yang ada? Padahal Allah tahu sebenarnya. Tapi ditanya juga sama Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu itu? Di tanganmu itu apa Musa? Nah, dijawab oleh Nabi Musa, qal hiya asaya. Kata Nabi Musa, ini yang di tangan saya ini adalah tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha, aku bersandarkan diri dengan tongkat. Kalau di tempat-tempat yang miring, tempat-tempat yang ini itu yang kira-kira bisa jatuh, ya bertelekkan dengan tongkat. Padahal Nabi Musa ini masih muda nih kan, boleh pakai tongkat ya, walaupun muda ya. Nah, tapi ada keperluan lagi untuk menahan bobot badan dengan tongkat. Tapi yang penting wa ahasyu biha, dan aku memakai tongkat ini untuk merontokkan daun-daunan untuk keperluan makanan kambing-kambing saya. Ghanami. Ya. Aku bertelekan dengan tongkat, aku merontokkan dengan tongkat itu daun-daunan untuk makanan kambingku, dan bagiku pada tongkat ini ada lagi keperluan lain. Ya, ada yang lain lagi, tidak cuma itu aja, tapi ada yang lain keperluan dengan tongkat. Jadi tongkat ini banyak juga perlunya ya. Atawakku 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami waliya fiha, dan keperluan pada tongkat itu ma'aribu ukhra, dengan keperluan yang lain. Qal alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu Musa. Fa alqaha, maka dilemparkan oleh Musa. Fa iza hiya hayyatun tas'a, seketika tongkat itu menjadi ular yang bergerak, yang agresif. Hayyatun tas'a, agresif. Qal khuzha wa la takhaf. Allah berfirman, ambil lagi tongkatmu itu. Jangan kamu takut, jangan kamu ragu. Jangan takut, ambil aja. Sanu'iduha siratahal ula. Ya. Nanti akan segera kami kembalikan bentuk tongkat tadi yang menjadi ular itu kembali kepada rupa aslinya lagi, kembali kepada tongkat lagi dia, walaupun dah jadi ular jadi tongkat lagi dia. Waqmum yadak ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kemudian masukkan tanganmu ke saku bajumu, ke dalam bajumu, nanti keluar dia mengeluarkan cahaya putih yang tidak merusak cahaya, nggak menyilaukan, nggak silaumen. Dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Masukkan ke dalam baju, keluarkan lagi, nanti keluar cahaya yang sangat putih sekali, yang nggak membuat silaumen kamu. Ya, ada juga silaumen putih ya. Ya, ghairi su'in, nggak bikin silau, nggak bikin matamu kabur. Nah, dan itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubra. Ya.